Halo teman-teman, kali ini kita akan membuat laporan analisis soal yang pernah kita posting di Schoology. Ini dia, setelah kita masuk ke Schoology, maka kita klik login. Setelah login, masukkan email sekolah kita. Setelah memasukkan email dan passwordnya, ya silakan untuk klik login. Setelah klik login, selanjutnya kita harus memilih kursus. Ya, kursus. Silakan dipilih kursusnya. Nah, untuk analisis kelas 12 berarti adalah untuk analisis kelas 11 dulu. Kalau untuk kelas 11 sekarang berarti kelas 10 yang dulu. Sekarang kita akan menganalisis untuk kelas 11 yang dulu atau klik kelas 12 ya yang sekarang. Maka kita harus menuju ke folder PATTP 2019-2020 ya. Yang ini adalah kegiatan kenaikan kelas. Nah, kalau sudah dipilih, silakan untuk cari mata pelajaran yang kawan-kawan ampuh. Misalkan saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, maka akan mengambil atau akan menganalisis soal bahasa Inggris kelas 11. Setelah soalnya diklik dan terbuka, maka ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Yang pertama adalah harus men-setting soalnya. Kita pilih setting. Di setting ini kita akan mengatur tentang pengacak soal. Randomize order kita pilih menjadi no. Kalau sudah no dipilih, maka selanjutnya kita klik save atau simpan. Kalau sudah disimpan, tandanya adalah harus hijau. Your change have been saved. Berarti settingnya sudah berhasil. Kalau belum ada tanda itu berarti belum berhasil. Selanjutnya kita akan pergi ke preview or result. Kita pergi ke result, adalah hasil. Setelah kita masuk ke result, maka kita akan melihat nilai dan lain sebagainya. Dan kita akan analisis soal, makanya kita view by question. Kita akan menganalisis soalnya. Pertama, kita pergi ke see stats. Jadi kita akan lihat statusnya. Pertama, pelajaran ini, soal ini nomor 1 dijawab ya 1% atau satu orang bukan 1%, ada 7 orang menjawab, ada 5 orang menjawab, ada 180 orang menjawab, ada 169 yang menjawab. Nah, itu ada persentasenya 0,3, terus ada 1,4, ada 49% dan ada 46%. Itu keseluruhan untuk persentasenya. Maka kita harus membuka statusnya ya. Semua kita buka satu persatu sampai dengan keseluruhan soal. Misalkan soalnya ada 25, maka ke 25 soal tersebut harus dilihat statusnya ya, si statsnya. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan melihat soalnya itu tersendiri atau master soalnya. Bagaimana caranya? Kita lihat tombol preview, ingat ya, jangan diklik kiri, jangan diklik kiri, jangan diklik kiri. Harus diklik kanan. Kalau diklik kiri, tadi sia-sia dong. Klik kanan, klik open link new tab. Setelah itu kita pergi ke tab baru yang tadi sudah diklik new tab. Nah, lalu setelah itu klik start new tab. Setelah klik start new tab, maka soalnya akan muncul seperti ini ya, soal yang kita ujikan. Nah, seperti itu. Setelah kita periksa, lalu kita akan memindahkan soal masternya dan juga akan memindahkan soal atau analisis soalnya. Maka yang pertama kita lakukan adalah membuka Microsoft Word. Membuka Microsoft Word, ya. Setelah kita buka Microsoft Word, ya, setelah terbuka, langkah selanjutnya kita membuat judul. Buatlah judul, contohnya soal penilaian akhir tahun mata pelajaran bahasa Inggris, berarti ini adalah soalnya kelas 11. Selanjutnya kita akan memindahkan soal masternya tadi. Kita blok saja dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 25. Ya, kalau sudah diblok,
Maka selanjutnya kita harus mengcopy. Mengcopy. Nah, cara mengcopy adalah harus di tempat blokan. Yang diblok ya. Huruf yang diblok, jangan sembarangan untuk mengklik kanan. Harus klik kanan di teks yang diblok. Setelah itu klik copy. Setelah diklik copy, maka kita pergi ke Word dan kita klik paste. Setelah filenya bisa dipaste ataupun juga ditempel di sini, selanjutnya ya kita akan mengatur tata letak atau mengedit lah, dipercantik, dibikin menjadi rapih gitu ya. Contohnya misalkan judulnya menjadi itu. Tapi sebelumnya kita akan atur dulu kertasnya. Atur dulu menjadi legal. Ya, size-nya menjadi legal. Selanjutnya marginnya kita rubah juga menjadi di custom margin ya. Untuk kiri 1 cm, untuk kanan 1 cm. Kalau inci gimana? Kalau inci 0,5 ya. Atau 1 inci juga boleh. Setelah itu klik OK, maka kertasnya sudah menjadi legal. Kenapa yang dipilih legal? Karena ini kan pasti kertasnya akan berlembar-lembar, jadi kita pilih legal aja supaya irit kertas. Setelah itu kita blok atau dengan klik Ctrl A, lalu kita ganti hurufnya ukurannya menjadi 11 aja. Setelah hurufnya menjadi 11, kita pergi juga ke pengaturan spasi. Spasinya kita atur 0 ya, before-nya, after-nya juga 0, maka akan menjadi lebih rapat. Setelah itu kita rapihkan ya. Ya, rata kiri aja semua, nggak apa-apa. Setelah itu rapihkan ya. Ya, dirapihkan, misalkan bisa pakai space atau bisa pakai backspace ya, bisa pakai delete, terserah ya. Pokoknya dipercantik, soalnya bisa terlihat rapih gitu, tidak acak-acakan. Ingat ya Bapak Ibu, kawan-kawanku semua, kertasnya harus legal, terus spasinya 0. Untuk margin kanan kirinya 1 cm 1 cm. Oke, sambil kita merapihkan. Oke, kita tunggu sampai dengan teksnya menjadi rapi. Bisa pakai backspace, bisa pakai delete, bisa pakai apa aja ya. Bagaimana caranya si soalnya tersebut bisa terlihat rapih aja intinya mah. Layak lah untuk dibaca gitu ya. Nah, di saat pengeditan atau perapihan soal ini ada beberapa tips yang ingin saya kasih juga. Salah satunya adalah tips untuk membuat teksnya menjadi agak sedikit rapi ya. Dan ada teks-teks yang membingungkan, nanti juga saya akan tampilkan di sini. Nah, oke, kita lihat. Kalau enternya terlalu banyak ya kita bisa pakai backspace ya. Kalau itu bukan di tempatnya kita bisa enter. Pokoknya dibikin rapih mungkin lah, itu intinya. Oke, selanjutnya oke, seperti ini nih, ada terlalu jauh. Nah, ini nih ya, ada teks yang offset, itu dilihat aja di situ ya tadi. Nah, udah bikin rapih kayak gini, sudah bisa ya dibuat layak lah gitu ya. Kita bikin di lembar selanjutnya. Di lembar selanjutnya adalah dengan judul analisis soal ya. Setelah itu kita membuat judulnya, kita pergi ke Google ya, atau ke Schoology lagi, kita pergi ke analisis soalnya. Nah, coba di questionnya ini ada view stats-nya, di sini kita klik. Nah, ini adalah statusnya, nilai terendah, nilai tertinggi, nilai rata-ratanya. Kita snip aja. Kita pakai sniping ya, kita klik sniping, terus kita ambil capture. Kita ambil, setelah itu kita salin atau kita copy, klik edit, klik copy ya. Setelah itu kita pergi ke Microsoft Word-nya, lalu paste di sini. Nah, silakan untuk besar dan kecilnya disesuaikan dengan huruf yang ada sesuai dengan judul. Kalau judulnya segede gitu ya, kira-kira
statusnya atau view statusnya kayak gimana ukurannya, disesuaikan aja. Oke, setelah rata kiri kita pilih, kita pergi lagi ke psikologinya, kita klik close, lalu kita copy questionnya ya. Oke, ya questionnya dari question nomor 1 ya, question number 1. Nah, dari question nomor 1 kita blok semuanya sampai habis semua soal. Nomor 25 kita blok. Ingat ya, syaratnya ngopi itu copy di teks yang bloknya. Kita copy ini yang di blok ya. Jangan sembarangan, jangan di tempat lain. Klik kanan terus copy. Setelah itu pergi ke Microsoft Word, setelah itu paste ya. Setelah dipaste nanti munculnya kayak gini. Ini belum rapi ya dan tidak terbaca. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita klik di sini nanti ada tanda plus. Itu tanda table, plus table ya. Klik di situ, maka keblok semuanya. Klik. Nah, keblok semuanya. Nah, ini ada space kayak gini sampai dengan tanda kursor kanan kiri panah. Klik, tahan, klik kiri, tahan, geser. Iya, bagus. Lanjut lagi, klik kiri ya, bukan klik kanan ya. Klik kiri, geser, tahan, geser, sesuaikan. Nah, tuh kan ada yang offset nih, view respond. Tuh ternyata ada di sebelah situ ya. Klik kiri, tahan, sesuaikan. Nah, kalau ini udah berhasil Bapak Ibu. Nah, ini udah berhasil, tinggal bikin lebih rapih lagi. Nah, sampai sini berarti hasil ataupun juga analisis soal kita sudah selesai. Laporannya kita buat. Yang mana hasil laporan ini menjadikan Bapak Ibu memutuskan untuk membuat pengayaan ya ataupun juga remedial dan lain sebagainya sesuai dengan hasil analisis soal penilaian akhir tahun yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Nah, silahkan disimpan di komputer dan nanti dikirim ke WhatsApp ya, kirim ke saya ya ataupun juga kirim ke kurikulum. Yang lebih pasti silahkan kirimkan ke saya karena saya adalah koordinatornya untuk analisis soal. Nanti akan saya cetak dan akan saya serahkan ke bagian kurikulum. Seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.